Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa bagi kita, amin. Ya, terima kasih untuk Pastor Honki, Ibu Rosma, Ibu Maria, dan keluarga besar Jemaat House of Grace yang mempercayakan saya boleh sharing firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Dan hari ini kita mau sama-sama dikuatkan, diteguhkan, karena saya tahu Bapak Ibu semua orang-orang yang luar biasa dalam Kristus, amin. Jadi kita saling mengingatkan saja. Ya. Tema yang saya berikan adalah ketidaktaatan Adam harus dibayar dengan ketaatan Kristus. Kenapa ada dosa? Bukan karena membunuh, bukan karena berzina, bukan karena merampok. Tapi dosa hanya diakibatkan satu hal, ketidaktaatan Adam. Ketika Adam tidak taat kepada Tuhan, berarti Adam sudah berpindah dari Tuhan kepada dirinya. Percaya kepada dirinya dan mengandalkan dirinya, disitulah dosa terjadi. Kalaupun Kain membunuh adiknya dan semuanya itu adalah buah-buah dari dosa tersebut. Roma 5 ayatnya yang ke-19. Roma 5 ayatnya yang ke-19. Oke, kita tunggu. Baik, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Begini, kadang orang berpikir, agama memikirkan bahwa seseorang berdosa ketika dia melakukan dosa. Tapi Alkitab menjelaskan seseorang melakukan dosa karena dia sudah punya label orang berdosa. Beda ya. Jadi saudara melakukan dosa adalah karena memang kita orang berdosa. Bukan setelah kita berbuat dosa lalu kita disebut orang berdosa. Tidak. Kita sudah lahir dari orang berdosa di dalam Adam. Dan itu adalah akibat dari perbuatan Adam. Makanya dikatakan di dalam ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Telah menjadi. Menjadi berarti dijadikan. Bukan karena saya, tapi korban daripada ketidaktaatan Adam, saya menjadi orang berdosa. Tapi sebaliknya, karena ketaatan Kristus, semua orang menjadi orang benar. Luar biasa ya. Jadi satu yang tidak taat, satu yang taat. Selama ini kita belajar untuk taat dengan segala upaya kita. Tapi manusia tidak pernah berhasil. Yang ada gagal dan gagal. Sekarang begini, bagaimana supaya kita berada di dalam ketaatan Kristus? Berarti orang-orang yang di dalam Adam yang sudah orang berdosa ini harus pindah kepada Kristus. Kalau tidak nggak akan pernah bisa. Dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat kepada pohon kehidupan. Sekarang bagaimana itu pindah? Yohanes pasal 16 ayat 8. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Bahwa semua adalah karya daripada Tuhan. Roh Kudus yang bekerja membawa orang ini pindah daripada Adam kepada Kristus. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Perhatikan. Yesus mengatakan, dan kalau ia datang, ia adalah Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus datang, dia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ada 3 ya. Akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Tetapi selama ini kadang kita berpikir di dalam agamawi saudara bahwa pekerjaan Roh Kudus menginsapkan akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman berlaku untuk semua orang. Padahal di dalam ayatnya yang ke-9, lanjut ayat 9 dan 10 akan terjawab. Kepada siapakah Roh Kudus menginsapkan dosa? Kepada siapakah Roh Kudus menginsapkan kebenaran? Kepada siapakah Roh Kudus menginsapkan penghakiman? Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi yang diinsapkan Roh Kudus akan dosa adalah orang yang belum percaya. Amin. Orang yang belum percaya. Yang masih di mana? Yang masih hidup di dalam Adam. Di dalam ketidaktaatan Adam. Makanya Roh Kudus menginsapkan dia. Yesus datang sebagai juru selamat. Engkau tidak bisa melepaskan dirimu dengan perbuatan, dengan kesalehan, dengan agamawimu, dengan segala kontribusi yang bisa kau berikan yang terbaik sekalipun. Kamu gagal. Tapi Yesus sudah menggantikan kegagalanmu. Dia datang sebagai manusia, menggantikan Adam yang pertama. Dan dia adalah Adam yang akhir. Sehingga Injil kita dengarkan. Ketika Injil didengarkan,
Roh Kudus bekerja mengingatkan orang, oh iya, saya orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Kalau saya tidak berdosa, saya pasti mati. Binasa, ke neraka. Tidak ada yang mau ke neraka. Lalu akhirnya orang itu berbalik dan percaya. Menerima Yesus. Lahir baru. 1 Petrus 1:23. Semua orang, sebab kita telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang panah. Tapi dari benih yang tidak panah. Jadi itu berbeda sekali. Dari Adam kita adalah benih yang panah. Pasti mati. Tapi dalam Kristus kita dari benih yang tidak panah. Firman Allah yang hidup dan kekal. Yohanes 1:12, tetapi semua orang menerimanya, kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Ini langkah awal pekerjaan Roh Kudus. Jadi karya keselamatan itu semua dari Roh Kudus. Ya, jadi kita dibawa kepada Kristus. Kemarin saya ketemu dengan beberapa orang, teman-teman. Asik membicarakan firman Tuhan tentang kabar baik. Lalu saudara, belakangan datang ada 3 orang tamu. Kenalan, ternyata saya kirain karena ada orang NTT gitu kan. Terus satu lagi, kamu orang Kupang juga? Bukan, saya orang Batak. Marga apa? Purba. Oh, saya hormat sama kamu. Karena untuk orang Batak, Purba tentunya marga pertama. Karena kan dari Purba kan. Yang kedua baru marga Silaban. Ya, Silaban itu omnya si Yakub. Itu just intermezzo. Terus saya bilang, terus teman saya bilang, kamu udah percaya gak ke sorga? Oh enggak. Kalau kamu hari ini mati, kamu percaya gak ke sorga? Oh tidak. Kamu orang Kristen? Iya. Sejak kapan? Sejak lahir, udah dewasa. Udah bekerja, udah mapan pun. Oke. 2 minggu depan kita ketemu. Wah, saya pikir ini gak benar nih. Kalau harus tunggu 2 minggu lagi, saya langsung beranjak, saya jumpai dia. Kenalkan. Udah, saya juga Sumban Juntak, maju tak gentar, saya bilang. Terus, kamu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Kamu percaya ke sorga? Tidak. Berarti ada 2 hal yang terjadi. Kamu percaya, tapi tidak menerima. Itu dia. Semua orang ke gereja hari ini percaya, tapi belum tentu mereka sudah menerima. Sesuatu tidak akan pernah menjadi milik kita sebelum itu kita terima. Hari ini Ibu Rosma ulang tahun. Udah beberapa hari yang lalu, tapi celebrate hari ini ya. Kalau misalnya ada yang beri kado, udah diumpetin ya, udah disimpan-simpan nih, ada sesuatu nanti. Berharap ya Ibu Rosma ya, tidak ada mustahil. Ada yang kasih kado, saudara. Kado itu tidak akan pernah dimiliki oleh Ibu Rosma sampai kado itu sudah diterima. Demikian juga keselamatan. Kita tidak akan pernah memiliki tanpa kita menerima. Walaupun kita sudah percaya. Karena soal percaya, iblis juga percaya. Iblis juga percaya dan dia gemetar. Dia gemetar loh. Iblis percaya Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain. Dia jalan kebenaran dan hidup seperti lagu tadi. Gak ada yang lain. Dia tahu persis. Dia lebih tahu daripada saudara. Karena dia dari sorga. Dia tahu kalau dia jalan kebenaran. Dan dia gemetar. Tapi banyak orang Kristen gak ada rasa hormat kepada Tuhan. Saudara. Lalu saya bilang, kamu percaya sekarang Yesus Tuhan? Kamu percaya bahwa dia sudah mati untukmu. Kebaikanmu tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Kau hanya percaya meletakkan imanmu kepada karya pengorbanan Kristus. Percaya kamu dengan hatimu, akui dengan mulutmu. Yesus Tuhan, hari ini juga kau diselamatkan. Kamu lahir baru, namun tercatat di sorga. Begitu simpel, percaya, udah. Selesai, pulang, saya lega. Karena kalau misalnya apa yang terjadi besok pada dia, belum dia lahir baru, sayang saudara. Ini tugas saudara dan saya. Kabar baik selalu diberitakan di mana dan kapan saja pun. Itu yang pertama. Jadi tugas Roh Kudus itu adalah menginsapkan orang akan dosa. Setelah orang ini lahir baru, apa yang disapkan oleh Roh Kudus? Saya minta seorang anak muda, ini sini bang sebentar, santai aja. Ini sama-sama dari Sumatera nih, kenal kan? Ini musisi loh saudara, ya banyak talenta dia. Oke, boleh tepuk tangan Bapak. Baik, ini aku lupa namanya, Maliaki. Ini kitab pertama dari perjanjian terakhir dari perjanjian lama ya. Jadi dia masa transit lah untuk masuk perjanjian baru. Oke, kamu Maliaki tadinya kan kamu di dalam Adam ini. Maliaki di dalam Adam, dia hidup dalam dosa. Dia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa walaupun dia melayani berbuat banyak hal. Sekarang Maliaki pindah kepada Kristus. Oke, siapa yang bawa dia pindah? Roh Kudus. Sekarang dia sudah menjadi orang benar. Sesuai dengan firman tadi. Di dalam kata Kristus kita menjadi orang benar, bukan usaha perbuatan. Jadi diberikan dulu identitasmu orang benar, maka buah-buah kebenaran akan terjadi. Ketika saudara menerima identitas orang berdosa dari Adam, maka dosa akan terjadi. Dosa di mana-mana saudara. Bahkan di gereja pun sangat dipuisikan dosa. Di sini dosa.
Di sana dosa, di mana-mana ya udah. Pendeta juga manusia, artinya orang berdosa. Nah, kalau begini kita kalah terus saudara, gak pernah menang. Setelah dia pindah sekarang, apa yang dilakukan? Roh Kudus kepada dia. Bukan mengingatkan lagi akan dosa, tapi dia diingatkan akan kebenaran. Maliaki kamu orang benar, bukan karena perbuatanmu. Maliaki engkau anak Tuhan. Maliaki namamu tercatat di surga. Maliaki engkau orang kudus. Woi, itu tadi kata WL kan. Kita udah dikuduskan satu ke selamanya. Tapi bukan berarti Maliaki tidak pernah jatuh dalam dosa. Bukan berarti Maliaki gak pernah melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman. Karena proses tubuh jiwa kita ini. Setelah dia lahir baru, apa yang terjadi? Dalam Efesus 3:17 boleh tayangkan? Efesus 3:17, ini yang terjadi bagi Maliaki, bagi saudara dan saya. Ketika kita lahir baru saudara. Banyak orang melakukan upaya-upaya untuk kita bisa lahir baru. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu Maliaki. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Tuhan meletakkan dulu dasarnya bagi Maliaki. Sudah ada dasarnya apa? Kasih. Jadi kasih sudah tinggal di dalam Maliaki. Dia sudah memiliki kasih Kristus yang memampukan dia untuk menang terhadap ketidaktaatan tadi. Orang yang mengasihi nggak mungkin membangkang saudara. Ya, orang mengasihi dasarnya taat. Ada orang gak mengasihi tapi taat, tapi itu hanya luaran. Tapi kalau kasih itu otomatis taat. Sekarang dia kan masih berakar dalam kasih. Wah, katanya Maliaki udah bertobat, udah lahir baru, tapi hidupnya belum berubah benar nih. Emang dasarnya dari suka di diskotik, gak mungkin dong langsung berubah. Tadinya sukanya mejeng di Lapotuak, ya kan? Gak mungkin langsung berubah. Sementara Dewi dasarnya baik-baik. Rajin. Ketika dia lahir baru, ya gak banyak perlu berubah. Yang udah kelihatan sopan, santun. Tapi Maliaki ini contoh, Maliaki jangan marah. Kita berdamai dulu. Oke, ini contoh gak gampang. Kita kan ambil kisahnya. Jadi akar toh, dia udah berakar. Tapi akar kan belum kelihatan. Akar belum kelihatan. Kita makan buah mangga yang manis, itu kan dimulai dari akar dulu. Atau buah apapun kan dari akarnya dulu, baru numbuh pohon, baru ada buah. Jadi gak bin salabim langsung berubah. Memang ada lagu semua telah berubah dan aku tahu. Ada beberapa orang punya pengalaman khusus seperti Saulus langsung berubah, perempuan berzina langsung berubah, Sakeus langsung berubah ya kan. Gak perlu dikotbahin setengah dari hartanya. Sementara di gereja lain terus bayar perpuluhan 3 tahun gak bayar-bayar juga. Ya. Tapi Sakeus langsung berubah, itulah buat kasih Tuhan. Ya sekarang ini udah berakar tapi belum kelihatan. Kalau kita lihat di dalam kisah anak bungsu. Apa yang dilakukan anak bungsu? Dia sudah tahu nih anak, maka anak ini minta hartanya. Minta hartanya lalu pergi. Bisa acting langsung ya. Kamu coba minta deh harta, anggap aku bapakmu nih. Bapak minta warisanku, saya mau pergi gitu. Kami gak ada latihan tadi loh. Kalau latihan mungkin lebih bagus, tapi itu udah mantap. Ya kamu pergi aja. Dia pergi. Oke. Dia pergi, apa yang dilakukan? Berpoya-poya, menghamburkan semuanya. Sampai di titik nol. Lalu dia bekerja, tadinya dia anak toh. Anak, sekarang dia jadi budak. Jadi pembantu, jadi hamba. Kepada juragan ternak babi. Sekarang kamu kasih makan babi, kamu duduk, congkok, gak apa-apa. Wah, anggap aja dia. Sekarang dia harus kasih makan babi orang, padahal orang kaya loh bapaknya. Kenapa? Karena perbuatannya tadi. Jadi apa yang ditabur dia sudah terima. Bukan Tuhan menghukum dia. Bukan bapaknya melemparkan dia ke kandang babi. Tapi ini adalah konsekuensi dari perbuatan Maliaki. Memilih kandang babi daripada rumah bapaknya. Memilih ampas makanan babi daripada lembu tambun yang disediakan oleh bapaknya. Ini yang terjadi bagi orang-orang Kristen, sekalipun Kristen. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus mengingatkan dia akan kebenaran. Ketika dia di situ, kamu dalam ekspresi sedih gitu ya. Aduh udah lapar nih, gak ada makanan. Terus kamu ingat, di rumah bapakku ada banyak makanan. Berlimpah-limpah. Siapa yang ingatkan dia? Roh Kudus kan. Kan sudah ada kasih tadi kan. Kasih itu ingatkan dia. Di rumah bapakmu ada banyak tempat. Ini bukan tempatmu. Tadi ada lagunya ya. Di rumah bapakku. Ih, keren. Di rumah bapakku banyak makanan. Kenapa kau di sini? Kasih itu memanggil dia. Pulanglah anakku. Bapa rindu berseru. Mulai dia. Mulai ingat Bapa. Sekarang kau mulai berdiri. Pulanglah hai anakku. Ada ampun Bapa untukmu. Itu memampukan dia pulang. Kalau memang bapaknya tidak mengampuni, mustahil dia pulang. Pasti dia pulang ke rumah tetangganya, Pak Daniel.
Baru minta tolong. Om, bantuin dong saya ngomong sama papa saya. Tapi dia tidak. Dia pulang sama papanya. Dia mulai jalan. Dan ketika dia pulang, kamu sekarang berbalik, mulai pulang. Karena belum mulai kan? Pulanglah. Aku pulang. Tapi yang datang berlari, bapaknya memeluk dia. Dipeluk loh. Padahal waktu itu saudara tahu, dia kotor. Dia tidak pakai sepatu, gak pakai sendal. Karena budak di dalam Timur Tengah tidak pakai sendal. Harusnya orang ini tersungkur, ya kan? Tersungkur dong. Seperti orang Jawa harus sungkem dulu sama bapaknya. Tapi tidak. Bapaknya memberikan kasih tanpa syarat kepada dia. Dia terima. Terus di dalam ada Timur Tengah pada waktu itu. Kalau seorang bapak apalagi orang kaya begini. Dia berlari saudara. Itu malu loh. Seperti Sakeus. Malu mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa sih bapak mengambil resiko mempermalukan dirinya. Daripada anaknya yang malu. Mendingan bapaknya yang malu. Jadi bapaknya berlari. Karena kalau anak ini berlari pasti dibully. Ih anak kurang ajar. Masih berani pulang. Akhirnya dia gak berani. Dia balik lagi. Tapi bapaknya ambil inisiatif langsung. Mengambil rasa malu anaknya itu. Dipeluk. Dan anaknya bilang, Bapak, aku sudah berdosa kepada sorga dan Bapak. Kedua, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Ketiga, jadikanlah aku hambamu. Pertanyaan ini apakah dijawab oleh bapaknya? Apakah dijawab pertanyaan anak ini tadi? Dijawab loh saudara. Jawabannya apa? Karena anak ini sudah hilang posisinya orang benar tadi. Sudah kehilangan jati diri. Dia bukan orang benar lagi. Aku udah berdosa, ya kan? Loh, kalau kita sadarnya kepada dosa berarti bukan orang benar toh. Aku udah berdosa kepada sorga dan Bapa. Maka jawaban Bapa untuk itu adalah kasih jubah. Kembali kepada posisi orang benar. Kebenaranmu bukan perbuatanmu. Tapi anugerah pemberian. Diberikan jubah, kembali posisinya orang benar sekarang. Karena manusia itu ditipu oleh setan. Kadang benar, kadang berdosa. Capek sendiri kita. Minta ampun lagi. Bukan berarti tidak perlu. Kenapa anak itu harus mengakui? Untuk membereskan dirinya. Bagi bapaknya no problem. Tapi daripada dia tertuduh terdakwa, aku akui. Aku berdosa pada sorga, aku berdosa pada Bapa. Kasih jubah. Kembali posisinya orang benar. Yang kedua, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Kan itu dia kan? Ketika saudara melakukan pelanggaran, tidak layak. Lalu kita minta apa? Layakkan aku Tuhan. Dalam pelayanan saya, setiap kami berdua pelayan harus minta kelayakan dulu Pak. Ayo semua pelayan, Basaro, kuraba katanya. Yang di belakang itu, kurasa katanya. Yang paling terakhir terlambat lagi apa ya? Apa yang diraba di atas? Bagi rata. Udah. Mari kita minta dilayakkan. Dia gak layak, marahnya gak layak loh. Gak layak lagi aku jadi anakmu. Kasih cincin. Cincin itu meterai otoritas. Kamu diberi kuasa menjadi anak Allah. Kamu tadi merasa tidak layak lagi menjadi anak, diingatkan kembali. Nih. Jadi jawaban bukan dengan kata-kata. Tidak ada usaha dia. Semua diberikan. Diberikan jubah, diberikan cincin. Engkau kembali kepada posisimu orang benar. Engkau kembali kepada posisimu sebagai anak dan otoritas kembali. Dan terakhir, jadikanlah aku hambamu, bukan jadi anak lagi. Kasih sepatu. Karena dia pulang, sudah kaki ayam. Budak pada kala itu kaki ayam Pak. Tapi kalau kasih sepatu pakai sendal, itu tandanya dia adalah anak majikan. Makanya kembali, sekarang senyumlah Maliaki. Karena kau sudah. Ya, jadi dia sudah kembali. Sudah dikembalikan pada posisinya. Luar biasa, itu untuk lakukan bagi saudara. Tidak ada yang bisa saudara lakukan untuk mengembalikan posisimu sebagai orang benar. Posisimu sebagai anak untuk jadi layak. Semua dari dia. Tapi saudara harus terima. Sekarang luar biasanya cerita itu tidak dilanjut lagi toh. Tidak dikatakan lagi anak itu pergi lagi lalu masuk kandang ayam, enggak ada. Tapi anak itu berpesta. Tadinya dia ada makanan ampas ayam, tapi sekarang dia lembu tambun. Itu jarang loh. Jarang-jarang diadakan pesta seperti itu. Dan ketika itu pesta, anaknya disuruh duduk ya toh. Duduk. Tapi kan pasti malu-malu. Aduh gimana ya. Udah aku durhaka selama ini. Tapi kan walaupun udah dikasih semua. Akhirnya bapaknya ingatkan. Come on kamu duduk. Yuk menari sama bapak. Ku tak akan berhenti memuji. Mulai pesta itu pasti ada. Kalau misalnya lagu itu sudah ada zaman. Kayaknya sudah ada ya. Sudah ada ya Dewi ya. Udah ada. Ini kan sekarang tunggu kan manusia tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Itu sudah ada tinggal digubah aja. Itu dahsyat itu ya. Kasih.
yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kemanapun kau pergi, kasih itu yang mengejar. Jadi kalau sudah anak, dia pasti kembali. Ini bukan mau menggampangkan dosa. Karena dosa udah ditanggung kok. Sampai dia menderita. Jadi Tuhan tidak perlu menghajar dia lagi dalam hal ini. Baik, boleh duduk Bang, terima kasih. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, sekali anak tetap anak. Tapi banyak orang gak percaya itu. Contohnya, saya pernah melayani tahun lalu. Ketemu dengan seorang pendeta yang sudah tua, umur 79 tahun. 79 tahun Bapak ini begitu setia melayani di sebuah daerah kecil. Dan dia adalah pensiunan kepala sekolah SMP. Terus ketika saya beritakan kabar baik, apakah keselamatan Bapak itu bisa hilang? Bisa. Kenapa? Kalau saya tidak setia. Oh gitu ya. Lalu saya kasih ayat firman Tuhan dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-28. Yohanes 10 ayat 28. Walaupun ayat ini sudah saya berikan pada dia, tetap katakan bisa hilang. Sayang sekali ya. Udah umur tua, melayani dengan segala yang bisa dia lakukan, tapi ternyata dia enggak yakin 100% keselamatannya. Harus ada yang aku lakukan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa memberikan hidup kekal? Yesus. Dan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada saya. Dan saya pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti. Amin? Pasti loh. Hanya di Alkitab yang mengatakan saudara pasti. Semua usaha. Semua itu masih hayalan. Yang tidak pasti. Tapi Alkitab mengatakan pasti tidak akan binasa. Kapan? Sampai selama-lamanya. Tidak ada expired. Kalau bisa hilang berarti bukan hidup kekal. Jadi katakan Yesus, tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Waktu saya selala dulu khotbah udah pernah ceritakan ya, kita yang dipegang. Boleh kembali Maliaki? Kamu dulu aktornya hari ini. Ini luar biasa loh saudara. Karena memang kadang-kadang kita yang, selama ini kita yang disuruh pegang Tuhan. Kita yang suruh pegang Tuhan dan kita minta Tuhan pegang kita toh. Dengan lagu-lagu populer, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Berarti Tuhan itu jahat loh. Dia kadang pegang, kadang dilepaskan. Itulah kata orang tua ini kepada saya. Itu Pastor Hongki juga udah sangat clear menjelaskan itu. Ketika seseorang lahir baru, percaya menerima, itu artinya menerima, berarti menerima Yesus yang pegang dia. Come on, ulurkan tanganmu. Yang kanan aja. Oke. Jadi ketika orang percaya menerima Yesus artinya dia menerima tangan Tuhan yang pegang dia. Jadi bukan salaman gini, apalagi orang Batak kan langsung wow, horas, gimana kabar? Kalau orang Sunda kan masih agak halus kan? Ya, punten gitu kan. Oh ini bukan saudara, ini dia. Jadi gak peduli mau saudara pegang atau tidak, gak ada masalah. Tapi jangan berhenti di situ doang saudara. Jangan berhenti di situ. Sekarang Yesus sudah pegang dia. Dan tidak ada yang bisa merebut dari tangan Yesus. Wow, ini keren luar biasa kan? Lagunya tadi, bila Tuhan di pihakku siapakah lawanku? Wah musuh semua gemetar ya kan? Siapa yang bisa merebut? Tapi seiring waktu, karena kasih Kristus sudah berakar di dalam kehidupan Maliaki, dia akan merasa kasih itu. Maka secara perlahan, dia juga akan merespon. Bersamamu Bapa, sendiri dia kuliah sekarang. Ku lewati semua. Dia mulai merasakan. Tapi ketika ada masalah, dia lepaskan lagi. Aku tak sanggup lagi. Nah, dia begitu hidupnya di dunia ini begitu saudara. Tapi saudara walaupun kita melepaskan, Tuhan tidak pernah melepaskan. Ada amin? Tidak peduli seberapa sering engkau melepaskan Tuhan. Tapi yang penting bahwa dia tidak pernah melepaskan engkau. Tapi lihat anak yang bungsu itu. Ketika dia kembali. Tidak mengulangi lagi kok. Lembu aja tidak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Apalagi saudara dan saya. Anak-anak kerajaan Allah. Jadi tidak ada yang bisa merebut. Tapi respon saudara ketika ibadah pasti lo menikmati Tuhan. Pegang dia. Kadang lepas. Tapi lama-lama ketika saudara bertumbuh dan dewasa. Menjadi serupa dengan Kristus dalam kasih, ya udah kita udah bergandengan tangan kemana saja.
Tahan. Terus ayat 29. Ayat 29. Bang, sini sebentar. Sama kacamatanya. Yuk. Iya, anak-anak muda ini. Biar lebih cepat kita. Soalnya setelah acara ini kayaknya ada acara khusus nih. Maksudnya berarti khotbahnya bisa lebih lama. Lihat. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Gitu. Jadi pegang bang. Pegang tangannya di sini, yes, pegang. Ini orang percaya. Saya gambaran Yesus. Pegang dia. Namanya siapa? Philip. Philip gambaran Bapa. Oke? Pegang. Inilah saudara dan saya. Selamanya. Selalu dipegang oleh Tuhan. Kemanapun kau berjalan. Gak heran kalau Daud punya pewahyuan yang jauh sebelum terjadi. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Hidupmu tidak selalu mulus Bapak Ibu. Enggak. Jangan terbius. Oh dalam Tuhan semua it's okay. Gak ada masalah siapa bilang. Dunia sudah rusak pasti saudara punya masalah. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan bagi kita. Dia pegang kita. Dan dikatakan Bapakku lebih besar dari siapapun juga. Berarti siapa? Ada iblis yang mencoba menghalangi saudara. Ada masalah, ada pergumulan, ada perjuangan. Tapi lebih besar. Di mana itu masalah itu? Di dalam Roma, sebentar lagi ya. Lepas dulu. Masih tahan. Roma pasal 8 ayat 31. Sabar bang. Roma pasal 8 31. Sebab itu apakah kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, jika Tuhan untuk kita, bahkan lebih dalam. Jika Yesus dalam kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada toh? Ayat 32, enggak ada. Seng ada lawan katanya. Ayat 32, come on. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Segala sesuatu yang saudara terima, hanya karunia. Saudara hanya menerima. Respon saudara. Keselamatan pun dimulai dari respon. Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa? Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Siapa yang menghukum? Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Waktu seorang penjinah yang mau dilempari batu sama ahli-ahli Taurat orang Farisi, semua ambil batu dan Yesus ada. Guru, wanita kedapatan berzina. Siapa yang kedapatan berzina menurut hukum Musa harus dilempar dengan batu sampai mati. Kata Yesus, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, hendaklah dia melempar yang pertama. Mulai dari yang muda sampai yang tua atau yang tua duluan? Yang tua dulu. Karena kesadaran orang tua lebih cepat. Sudah mulai rada-rada gitu loh. Orang tua mulai pergi sampai yang muda. Pertanyaannya Suha, ini kan hanya saya berpikir gini ya. Apa mungkin seorang wanita berzina tanpa laki-laki? Kok ini mundur? Jangan-jangan mereka ini salah satu langganannya, diskon lagi. Loh kan pelacur-pelacur bakti pada waktu itu ada. Di bait Allah ada pelacur saudara. Mereka mulai mundur satu-satu. Luar biasa kan? Tidak seorang menghukum engkau, tidak Tuhan. Kata Yesus, aku juga tidak menghukum engkau. Dari situlah yang diangkat dalam Roma damai 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus Yesus. Aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Loh, itu kan belum salib. Bagaimana wanita ini mampu tidak berbuat dosa? Kan belum ada karya salib, Kristus belum dalam dia. Tapi apa dosa yang dimaksudkan? Dosa di dalam Yohanes 16 tadi adalah disebabkan dosa karena mereka tetap tidak percaya. Wanita ini sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan, engkau mengasihi saya, engkau baik. Engkau tidak menghukum saya seperti mereka. Artinya tetaplah percaya bahwa aku mengasihimu, bahwa aku baik. Kira-kira begitu. Bukan soal berjinyana tadi. Karena ketika dia kesadarannya kepada Tuhan yang mengasihi dan mengampuni, maka otomatis perbuatan itu tadi tidak ada apa-apanya bagi orang di dalam Kristus. Next ayat 34. 4 ya sekarang. Tarya Philip sama Liaki. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit,
yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Jadi mati, bangkit. Kalau hanya mati aja belum selesai. Dia mati itu apa? Menyelesaikan persoalan terbesar kita, dosa. Terus dia bangkit itu apa? Menyelesaikan ketakutan terbesar kita, apa itu? Maut. Semua manusia takut. Makanya Adam langsung takut. Karena upah dosa adalah maut. Kemudian apa lagi? Dia naik ke surga itu apa? Menjadi pembela kita. Dialah hakim di atas segala hakim. Apa yang sudah diputuskannya tidak bisa diganggu gugat. Sah. Tidak ada kerajaan lain yang bisa mengganggu-gugat. Sekali saudara dibenarkan, dibenarkan selamanya. Ada amin? Sekali saudara anak, tetap anak selamanya. Amin. Yes. Gak mudah ditangkap orang. Tapi ketika kita mendapatkan poin itu, saudara sendiri yang klik, bukan karena kata pengkhotbah. Ayat 35 sekarang. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Oke. Sekarang saya pindahkan. Kamu gambaran Kristus, pegang saya. Kamu adalah gambaran Bapa, pegang saya. Sayalah orang percaya tadi yang sudah ditebus dari ketidaktatan Adam masuk kepada ketaatan Kristus. Tapi ternyata dalam perjalanan hidup orang percaya, saudara, masih ada tantangan, kesesakan. Ya toh? Ada kesesakan dalam hidup saudara. Gak selamanya baik. Ada kesesakan katanya, ada penganiayaan. Itu membuat saudara kadang-kadang, waduh Tuhan, kok begini ya? Kita udah berbuat baik, terus aja disusahin gitu ya. Gereja ditutup lah, kita dilecehkan lah, di dalam ini ada beginilah, macam saudara. Betul, mania ini. Makanya penindasan, kesesakan, bahkan sampai kelaparan katanya. Kok orang percaya masih bisa? Loh kalau misalnya itu terjadi musim kemarau berkepanjangan, saudara pasti kena imbasnya. Pastor Hongki juga pernah bilang, dunia yang rusak itu pasti ada imbasnya pada saudara dan saya. Ada kelaparan, bahkan sampai ketelanjangan atau bahaya, atau pedang. Next ayatnya. Itu selalu mencoba menjatuhkan saudara. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi saudara, thank you, selalu ada pergolakan dalam hidup saudara. Makanya lagu-lagu yang saudara naikkan itu, yang alkitabiah itu akan membangkitkan iman kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Karena hidupmu tidak selalu gajian tiap hari. Kecuali siapa ini nih? Yang pakai kacamata yang manusia tadi. Halo brother? Dia tiap hari gajian. Hari ini udah dapat 500 katanya. Karena dia bisnis online. Tapi kalau pegawai bank itu sebulan sekali gajian. Enggak ada saudara, tiap hari dapat uang. Engkau ada dalam setiap musim hidupku, kadang kering, kadang basah. Orang mau cari kerja, cari meja basah, padahal karena bocor gentengnya. Capek sendiri. Jadi enggak ada, tapi dia selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Jadi dalam setiap musim hidup ada saudara, walaupun aku lagi udah enggak kuat lagi saudara, udah mau tertatih lagi saudara, waduh, namun akan bangkit lagi. Coba lihat dalam Mazmur 27. Mazmur 37 ayat 23 ya. Mazmur 37 ayat 23. Ini ada lagu lama. Tuhan menetapkan, yuk nyanyi. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Orang benar bisa jatuh? Saudara bisa jatuh. Kita bisa jatuh loh saudara. Tapi ketika kita jatuh katanya tidak sampai tergeletak nih. Saya ini udah jatuh nih. Tidak tergeletak. Bukan berarti udah jatuh mati aja sekalian. Itu namanya oon. Tanggung jatuhnya katanya lagi. Toh pembayaran sudah lunas. Gak mungkin saudara. Nah, itu teologi yang salah. Dosa kecil, dosa besar sama. Wow. Tidak saudara, gak mungkin. Kita mau jatuh. Apabila ia jatuh. Memang kadang sampai puyeng saudara. Waduh, ya kan. Sudah pacaran 3 tahun. Tapi gak pernah mengatakan kapan kita menikah. Mau dibawa kemana hubungan kita. Wah, diputuskan. Pusing ya kan, Dani? Pusing kalau di luar sana. Lumpuhkanlah ingatanku. Datang ke gereja nyanyinya, siapakah aku ini? Tuhan.
Ini saudara terjadi dalam saudara, apalagi anak-anak muda. Jadi kalau kita khotbah semua serba baik, kadang-kadang kita jadi munafik. Ketika kita gagal, waduh Tuhan, kenapa aku begini? No problem, itu natural dalam hidup saudara. Tapi anak Tuhan tidak akan pernah selalu dalam kegagalan itu. Lihat, walaupun kau jatuh tidak tergeletak. Kenapa? Sekalipun saudara jatuh nih, jatuh angkat lagi bang. Karena itu kata firman. Iya loh. Sebab Tuhan menopang. Tuhan yang mengangkat saudara. Bukan saudara yang bangkit sendiri. Bukan usahamu harus doa puasa. Bukan, Tuhan yang mengangkat. Tapi mau gak diangkat. Jadi kata si bapak ini, yang saya layani itu pendeta saudara. Bapak sudah dipegang tangannya. Sama Bapak, sama Yesus. Bagaimana mungkin bisa Bapak lepas? Terus dia bilang gini, kalau saya meronta terus, lalu Tuhan bilang, ya udah aku lepasin aja kau sekalian katanya. Bener loh, true story. Saya datang di sana dengan kota yang desa yang begitu dingin. Saudara saya sampai jam 2 pagi. Saya bilang, dia teologinya begitu. Ya kalau kita meronta terus, yaudah kamu begitu aja, lepaskan Tuhan aja sekalian katanya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Enggak ada ayatnya. Ya mungkin dia sebagai orang tua, mungkin dilepaskan aja anaknya, ya toh? Udah pergi aja kamu. Pergi, kamu kurang ajar. Seperti anak bungsu. Kamu bukan anakku lagi. Coba kalau anak bungsu itu bilang, no. Mungkin kalau orang Batak saudara. Anak datang begitu. Gimana Pak Tobing? Ibu Tobing gimana kira-kira? Kalau anaknya begitu, langsung dipeluk atau langsung? Masih berani kau? Pergi. Kau bukan anakku lagi. Lalu merantau lagi ke Kalimantan Timur, kirim surat setelah sukses. Ibu kota Indonesia baru. Dari aku, Poltak Tobing, mantan anakmu. Wah, begitu udah berhasil mantan anak, oh enggak, kau tetap anakku. Sekali kau Tobing, tetap Tobing. Wih. Aduh, tapi waktu gak berhasil, kau bukan anakku katanya. Itu konsepnya Bapak ini. Karena dia cukup tegas mendidik anak. Anaknya ada jadi hakim di Palu, ada kerja di gas LG di Bontang, semua sukses. Karena itu menurut dia karena disiplin yang kuat, saudara. Dan dia umur 79 masih bisa nyetir mobil sendiri dengan jalan yang berlekuk-lekuk. Daerahnya saudara kalau pernah ke Tarutung itu Sipahutar, Pangaribuan, Garoga, waduh jurang kiri kanan. Benar loh. Lalu saya terangkan lagi, Pak, Tuhan tidak seperti Bapak. Coba dengarkan lagi dengan pelan-pelan. Yesus sudah pegang Bapak. Bapak udah pegang. Dia gak pernah melepaskan. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Percaya gak Bapak? Dia sudah mati karena Bapak. Dosa Bapak udah diampuni satu kali itu selamanya. Percaya gak? Akhirnya opung-opung seperti itu menangis. Betul tulang katanya. Dia panggil tulang sama saya karena dia amang boru saya. Itu kan? Ya itu nantilah kita lanjutkan sambil makan itu kan. Memakan waktu kalau begitu saudara. Jadi udah saya bersyukur. Tenang saudara bisa tidur karena Bapak itu udah yakin sepenuhnya. Berarti keselamatan saya tidak bisa hilang. Saya sekali anak, tetap anak. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Woo! Oke, Maliaki silakan duduk. Philip masih ada tugasmu sedikit lagi. Saya lihat dulu jamnya nih. Oke, pas mau habis ya. Kalau mau musik mau main pelan-pelan boleh lah. Tapi dua hal. Musik itu bisa menghentikan saya atau bisa membuat saya tidak berhenti. Tergantung urapanmu. Ya, Roma 8 ayat 37. Roma 8 37. Mudah-mudahan itu ayat terakhir. Roma 8 ayat 37. Dari G. Yes. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini kan sering sekali diucapkan kata-kata ini. Tapi dalam perlombaan apapun saudara tidak ada memperebutkan lebih dari pemenang. Semua hanya pemenang. Indonesian Idol, tinju atau apapun. Semua hanya pemenang. Tapi yang disebut lebih dari pemenang hanya di Alkitab mencatat lebih dari pemenang. Apa ini maksudnya lebih dari pemenang? Kok kita orang Kristen masih mencari kemenangan supaya kau menang? Tidak. Saudara itu begitu lahir baru, label saudara sudah pemenang. Kenapa saudara disebut pemenang? Karena bukan saudara yang berjuang. Tapi Yesus yang berjuang. Yesus disebut pemenang. Karena dia sudah memenangkan pertarungan itu. Sampai di kayu salib. Lalu dikatakan, it is finished.
Dan sekarang saudara datang kepada Kristus, saudara disebut lebih dari pemenang. Karena saudara memulai bukan dari garis start seperti yang dilakukan Yesus, membayar ketidaktaatan Adam. Tapi saudara mulai dari garis finish. Kalau dimulai dari garis finish, ada enggak orang yang kalah? Ya enggak lah, cuma jatuh mungkin. Bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Philip, kita siap duel ya. Oke. Oke. Tapi jangan beneran tinju yuk. Nanti kasus viral lagi kan. Kekerasan di HOG, jangan sampai. Oke, ketika kita nih, tap gitu ya. Oke, sekarang kamu jatuh. Jatuh, udah berdarah. Biasanya kan di juru kadang katakan hitung kan sampai berapa itu Pak Daniel bisanya? Sampai berapa? 10. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak bangkit KO. Tapi siapa yang angkat dia? Hitungan ke-8 langsung dibangkit lagi sama Tuhan. Bangkit lagi. Sekarang dia ini udah babak belur, udah copot satu giginya. Kamu tinju saya dengan jurus pamungkasmu. Saya dihitung sampai 10 gak bangkit. Langsung DM di Sondo Maradian alias mati, meot. Lalu saudara, udah gitu, pemenangnya adalah Philip. Tapi Philip sudah babak belur, duduk dulu Philip. Philip sudah babak belur saudara. Dia dilap dulu keringatnya, dikasih minum. Kita akan berikan sabuk kemenangan atas kemenangan Philip. Tiba-tiba seorang wanita cantik datang dengan lenggak-lenggoknya. Menerima sabuk kemenangannya. Ibu Agung yang cantik. Siapakah wanita itu? Katakanlah sejujurnya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Lewat. Gak usah. Harus hanya ibu ini karena ada hadiahnya. Siapa ibu? Lewat. Kita semua. Ibu Sela. Siapakah wanita itu tadi? Istrinya. Istrinya. Suaminya yang babak belur. Suaminya yang menang. Tapi istrinya lebih dari Benar gak ibu-ibu? Suamimu kerja terus. Yang terima setoran siapa? Ini ibu-ibu ini lebih dari pemenang ini. Jangan coba-coba. Siapa yang lebih menang? Istrinya. Tidak berjuang tapi menerima. Yesus adalah suami kita, mempelai pria. Kita benar semua, kita benar jawabannya. Semua kita mempelai Kristus. Kita lebih dari pemenang. Menerima hadiah yang bukan kita usahakan. Tapi dia itu namanya lebih dari pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Thank you Philip, God bless you. Haleluya. Jadi saudara di endingnya, hidup kita ini pasti berubah lah. Pasti berubah. Karena Efesus 2, ternyata terakhir tadi ya. Ini terakhir yang benar-benar terakhir. Efesus 2 ayat 10 gak usah ditayangkan juga udah pada tahu ayatnya ya. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Setelah lahir baru ya diciptakan oleh Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu tujuannya. Jadi saudara diselamatkan bukan hidup semua gua tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dari mana? Bukan dari diri kita. Karena Allah sudah sediakan dari sebelumnya. Sama seperti Adam di Taman Eden. Sudah disediakan. Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Pertanyaan saudara mau atau tidak? Pasti berubah. Berubah, amin. Sakeus berubah begitu cepat. Dan seperti anak sekolah minggu. Persembahan kami sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Pinter kamu kata malaikat. Udah persembahannya sedikit sekali, ngancam Tuhan lagi harus terima dengan senang hati. Lalu malaikat balas lagunya. Berkat Tuhan ini sedikit sekali. Kiranya engkau terimalah. Jangan sakit hati. Udah. Jadi kalau udah tahu saudara kita semua dari Tuhan. Gak susah-susah kok memberi, amin.
Pasti memberi segala sesuatunya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Kristus saudara orang benar, saudara dipulihkan, saudara berkati, jatuh bangun. Tapi Tuhan mau saudara tegak kembali. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kita bagi berdiri di hadapan Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita nyanyikan dari awal. Hanya Dia Tuhan, tidak ada yang lain dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kasih-Mu lebih kuat dari dosa dunia. Kasih-Mu lebih besar dari pelanggaran dan kegagalan kami. Kasih-Mu lebih besar dari ketidakberdayaan kami Tuhan. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami kembali. Kami tidak mau lagi dituduh, kami tidak mau Tuhan merasa terhakimi. Karena yang dihakimi adalah penguasa dunia itu iblis dan dia sudah dihukum. Kami selalu diingatkan akan kebenaran karya yang sempurna dari Yesus Kristus bagi kami. Kami tidak disapkan lagi akan dosa karena kami sudah berpindah dari dosa kepada kebenaran. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kami sampai selama-lamanya. Diberkati kami keluarga besar Jemaat House of Grace di dalam anugerah yang berlimpah-limpah. Engkau mengutus kami Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini bagi banyak orang. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Biarlah kami bergerak berdasarkan karunia-karunia tersebut. Karena semua kami telah memilikinya. Bagimulah hormat, puji, sembah dan syukur sampai selama-lamanya. Haleluya.